Perkenalkan, nama saya Mutiara Najla Khairunisa, nomor urut 28. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis bisnis saya terhadap bisnis Capcus Indonesia. Langsung aja kita mulai. Sebelumnya, perkenalan dulu sama bisnisnya. Namanya adalah Capcus Indonesia. Capcus Indonesia ini sejak tahun 2012 mempunyai slogan ngopi yang bikin kenyang. Untuk yang belum tahu, jadi Capcus Indonesia ini adalah salah satu bisnis yang dibentuk oleh Mas Randika Prawira Putra. Jadi Mas Randika Prawira Putra ini merupakan alumni dari Ekonomi Islam UI juga. Nah, Capcus ini menjual produk minuman. Nah, selain itu, sekarang juga udah ada banyak makanan, cuma fokusnya itu di minuman. Alamatnya ada di Jalan Pandanaran, Sleman, Yogyakarta. Kita moving ke ide usaha. Nah, jadi Capcus Indonesia ini adalah salah satu bisnis minuman yang ada di daerah Yogyakarta. Jadi minuman itu banyak, ada minuman berasa, mulai dari susu, dan juga ada minuman yang berasa coklat dan lain-lainnya gitu. Dan saya pernah dengar kalau misalnya si Capcus Indonesia ini terinspirasi saat si Mas Randika ini lagi pergi untuk mengikuti lomba di salah satu daerah. Terus dia melihat ada minuman yang sebelumnya dia belum pernah lihat di Jogja, dan alhasil saat sampai Jogja dia langsung menjalankan bisnis ini. Jadi yang bikin unik dari bisnis ini adalah adanya topping cincau di minumannya, yang saat itu tahun 2012 masih belum banyak keberadaannya, dan bahkan si Capcus Indonesia ini adalah salah satu pelopor di Indonesia khususnya, di Yogyakarta, maaf. Jadi saat itu baru ada si Capcus Indonesia ini, seperti itu. Nah, sekarang ini Capcus itu ingin memperluas jangkauannya hingga ke seluruh Pulau Jawa, khususnya di Pulau Jawa. Lalu saya melihat, ingin menganalisis terkait bisnis ini untuk membuat bisnis ini tuh lebih dikenal dan berkembang gitu, dan memperluas jaringannya sesuai yang diinginkan oleh bisnis ini gitu. Nah, sebelumnya kalau misalnya kita mau memperluas jaringan, kita lihat tren dulu yang sedang berkembang di khususnya Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa ini lagi banyak, dan khususnya Indonesia juga lagi banyak tren minuman boba. Jadi pasti pada tahu minuman boba. Nah, saya menyarankan saat ini untuk Capcus ini kalau misalnya ingin memperluas pasarnya, memperluas jaringannya, mengikuti tren, yaitu dengan menambahkan topping boba seperti itu. Cuma untuk penjelasan lebih lengkapnya akan saya jelaskan di setelah ini. Nah, pertama kita ke indikator segmentasi pasar dulu, supaya si Capcus ini tuh lebih banyak dikenal oleh masyarakat dan semakin juga diperluas jaringannya. Kita lihat dari segmentasi pasar. Saya memilih tiga indikator, yaitu adanya geografis, demografis, dan terakhir psikografi. Nah, dari sisi geografis sendiri, dari wilayahnya, karena fokusnya ingin ke Pulau Jawa, jadi saya di sini menuliskan untuk fokusnya ke kota-kota besar. Kenapa kota besar? Soalnya supaya lebih banyak menarik masyarakat, dan masyarakat tuh lebih minat, karena memang minuman-minuman seperti ini banyaknya itu seperti di kota-kota besar gitu. Nah, habis itu saya juga meletakkan indikator untuk dekat dengan pusat perbelanjaan, sekolah ataupun universitas. Jadi dekat dengan pusat keramaian khususnya di salah satu daerah tersebut, salah satu kota tersebut. Kemudian ke indikator demografisnya. Demografisnya itu lebih ke wanita dan pria, bisa dua-duanya, karena ini berupa makanan juga dan minuman. Nah, usianya itu rentan 21 tahun hingga 30 tahun. Kenapa saya taruh di situ? Karena itu usia-usia yang memang sudah memiliki uang jajan dan memang sudah memiliki penghasilan rata-rata gitu. Bukan lagi orang-orang yang masih anak-anak gitu. Nah, kemudian saya juga meletakkan di usia remaja sekitar 12-20 tahun. Biasanya peletakannya itu ada di daerah sekolah, universitas. Nah, kalau misalnya di usia 21-30, itu biasanya di daerah perkantoran, terus juga supermarket ataupun pasar. Nah, indikator yang terakhir yang saya pilih adalah psikografi. Nah, saya memilih Capcus ini untuk
sebagai minuman kalangan kelas menengah. Karena memang sekarang brandingnya itu ingin memperluas jaringannya di Pulau Jawa, jadi rata gitu. Sedangkan di Pulau Jawa sendiri ini kelasnya adalah kelas menengah. Berikutnya saya ingin menjelaskan strategi pemasaran Capcus, hasil analisis saya. Jadi dari produknya sendiri, karena sekarang sedang tren kopi-kopian, jadi saya menyarankan si Capcus ini tetap memilih kopi sebagai minuman utamanya, seperti slogannya tadi, ngopi yang bikin kenyang. Jadi dia tetap menggunakan bahan baku kopi, kemudian tinggal diberikan variasi aja, seperti banyaknya variasi kopi, karena sekarang kan banyak kan variasi-variasi kopi. Nah, kemudian adanya menu minuman susu yang berasa, misalnya antara rasa coklat, vanilla, blueberry, ataupun strawberry, dan masih banyaknya lagi. Karena itu lebih menarik minat untuk anak-anak, karena anak-anak lebih suka yang berwarna, lebih suka yang berasa-rasa. Seperti itu, dan tetap memiliki kadar vitamin yang bagus, karena dia adalah susu. Terus kemudian dari minuman berbahan dasar buah segar. Kenapa buah segar? Karena menurut saya, Indonesia ini termasuk di dalam negara yang beriklim tropis. Jadi memang cuacanya itu nggak ada yang dingin banget, nggak ada yang panas banget, dan ya sedang-sedang aja. Tapi banyak orang Indonesia yang pengen banget lagi siang-siang itu minum minuman yang segar, minum minuman yang asam kayak gitu, supaya lebih fresh, nggak lesu lagi. Nah, saya menyarankan untuk bikin minuman berbahan dasar buah segar, seperti misalnya lemon, jeruk, ataupun apel, nanas, seperti itu. Nah, dan yang membedakannya supaya bisnis ini tuh lebih memiliki perbedaan, itu adalah minuman dengan campuran yogurt. Nah, yogurt ini kan jarang di usaha-usaha bisnis minuman-minuman yang kelas menengah. Biasanya yogurt itu ada di kopi-kopi yang mahal ataupun restoran yang mahal, seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan yogurt di menunya. Kemudian dari sisi harganya ini, kalau yang saya bilang untuk minumannya itu di range harga 10.000 sampai 15.000 atau juga 12.000 sampai 15.000 itu tanpa topping. Jadi tanpa ada bobanya atau tanpa ada cincaunya yang sebagai ciri khas si Capcus ini, dan lain-lainnya, seperti puding bisa ditambahkan atau misalnya seperti jelly-jellyan. Kemudian dari sisi promosinya itu sekarang sudah banyak banget platform yang sudah bisa sekalian promosi, seperti Instagram ada Instagram Ads, Facebook ada Facebook Ads, dan saya sudah lihat kalau misalnya Capcus ini banyak juga media sosialnya, ada Facebook, ada Instagram, dan ada website juga kemarin saya lihat, dan YouTube kalau nggak salah kemarin saya lihat, tapi entah itu YouTube-nya Capcus Official atau memang pemiliknya, saya kurang teliti waktu itu. Nah, jadi salah satu bentuk promosinya ada Instagram Ads, kemudian ada endorsement ke akun-akun kuliner, karena sekarang akun-akun kuliner itu di setiap daerah punya, dan followersnya itu rata-rata di atas 150.000. Menurut saya itu cukup efektif untuk mempromosikan minuman si Capcus Indonesia ini, supaya lebih dikenal di daerahnya tersebut. Kemudian ada juga bentuk, saya lihat dari Capcus Instagramnya dan Facebooknya, dia mengadakan buy one get one setiap hari Jumat. Jadi dia menamakan promosi itu adalah Jumat Berkah. Dan menurut saya ini cukup menarik pelanggan, misalnya entah dia habis pulang sholat Jumat, entah dia istirahat siang, dia bisa beli Capcus dengan promosi tersebut, kurang lebih seperti itu. Terus juga ada minimum diskon di dalam setiap minimum pembelian. Nah, untuk strategi pemasaran yang terakhir, adanya tempat. Jadi saya di sini cuma memilih 4 poin aja dari strategi pemasaran. Tempat menurut saya salah satu strategi yang sangat-sangat harus diperhatikan. Karena kalau misalnya makanan dan minuman itu sangat harus banyak menarik minat masyarakat gitu. Kalau misalnya kita taruhnya di tempat yang jauh dari keramaian, itu sepertinya cukup nanti susah untuk dikenal masyarakat. Nah, kemudian saya menaruhnya di sini di pusat daerah, misalnya di dekat alun-alun kah, atau misalnya di dekat masjid raya, seperti itu. Terus kemudian di lingkungan kantor, sekolah, universitas, pasar, seperti saya bilang, karena di situ pusat-pusat keramaian, dan terakhir pusat keramaian, seperti itu. Next, kita ke aspek teknik dan teknologi dari si Capcus Indonesia ini, supaya mereka lebih bisa menjangkau konsumennya di Pulau Jawa. Jadi tekniknya ini, si Capcus ini supaya lebih cepat untuk banyak membuka outlet-outlet,
lebih baik Capcus ini membuka kemitraan atau kerjasama berupa franchise. Jadi entah sistemnya mau putus atau misalnya entah sistemnya mau tetap bergandengan dengan grup Capcusnya, itu bisa diomongkan nanti. Jadi menurut saya adalah ini salah satu cara yang supaya dipercepat. Jadi misalnya daerah Pulau Jawa Tengah punya franchise-nya, kemudian Jawa Barat ada franchise-nya. Jadi semakin cepat orang bisa merasakan produksi Capcus ini karena dari setiap kotanya punya punya franchise Capcus kayak gitu. Kemudian dari aspek teknologinya, nah mungkin yang membedakan dari yang lain supaya lebih orang penasaran, orang pengen coba, itu bisa menggunakan mesin untuk memesan minuman. Seperti apa sih? Jadi mesin di mana kita itu nggak harus berhadapan langsung dengan pelayannya, dengan baristanya. Jadi kita bisa dengan menggunakan mesin aja, kita tinggal klik, jadi one click kayak easy to order, kita klik minuman apa yang kita mau, kemudian nanti kita langsung bayar. Seperti kayak kita klik minumannya, nanti keluar salah satu bukti pesanan, langsung kita bayarkan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian terdaftarnya di aplikasi food and beverage delivery online. Seperti ada GoFood, ada GrabFood, ada Shopee Food juga. Seperti itu. Nah, kemudian karena seperti itu, hal yang kayak gitu tuh bisa membawa masyarakat kaum mager untuk order si Capcus ini. Kan sehingga lebih banyak konsumen lagi. Kemudian menyediakan mesin pembayaran cashless atau non-tunai di setiap outletnya. Karena zaman sekarang ya udah banyak orang yang udah nggak pakai cash lagi, tapi mereka lebih memilih untuk pakai OVO, Dana, ShopeePay, kemudian ada yang lain-lain juga. Terus kemudian terdapat di restoran digital ya, seperti yang saya bilang tadi, adanya di Shopee Food atau misalnya di Gojek, di GoFood, atau di GrabFood. Next, kita masuk ke analisis SWOT-nya dari Capcus Indonesia ini, yang saya analisis ya. Dari sisi kekuatannya, Capcus ini memiliki banyak variasi menunya, sehingga orang tuh lebih bisa memilih menu yang mereka inginkan, yang mereka pengen minum saat ini, mau yang seger-seger kah, mau yang manis-manis. Capcus ini punya banyak pilihan menunya. Kemudian memiliki resep minuman yang unik. Yang tadi saya bilang, Capcus itu sejak 2012 merupakan pelopor salah satu minuman yang memiliki topping cincau di dalam minumannya. Nah, itu menurut saya adalah kekuatannya. Terus yang terakhir adalah sistem kemitraan. Sistem bisnis berupa kemitraan. Jadi dari internalnya, kan kalau kekuatan itu berarti dia sisi internalnya. Capcus ini bisnisnya bisa franchise, jadi bisa kamu mau beli untuk taruh di kota mana, untuk ada cabang di mana, kamu bisa gitu. Jadi semakin banyak titik-titik penjualan Capcus. Lalu ke weakness-nya, ke kelemahannya. Kelemahannya ini, saya lihat Capcus itu masih terbatas di dalam sumber daya manusianya. Timnya juga masih terbatas, karena kalau misalnya saya perhatikan dari sosial medianya, masih jarang untuk posting, dan masih kurang aja untuk memperkenalkan produknya, mungkin keterbatasan sumber daya manusianya. Lalu sistem keuangan yang masih manual, karena kalau misalnya saya pernah pergi ke salah satu outlet Capcus di daerah Kaliurang, itu memang masih sistem keuangannya masih manual, belum ada aplikasi khusus gitu. Kemudian ke peluangnya, opportunities-nya. Peluangnya itu Capcus selalu berada di tempat keramaian, terus juga sudah terdaftar di aplikasi online. Saya pernah order waktu itu, kemudian harganya jauh lebih terjangkau di pasaran minuman di daerah. Nah, menurut saya Capcus juga termasuk terjangkau harganya. Jadi, ya no worry lah. Kemudian yang terakhir adalah ancamannya yang akan datang di masa depan gitu. Salah satunya pasti banyak pesaing yang akan menjual produk serupa sebagai produk yang akan timbul di masa depan. Jadi produk minuman-minuman seperti Capcus, dan tetap minuman kopi cuma bisa mengenyangkan juga, seperti itu. Nah, terus bisa jadi di masa yang akan datang itu minat masyarakat untuk minum minuman berasa itu berkurang, karena masyarakat lebih aware sama kesehatannya. Misalnya mereka mau mengurangi minuman-minuman berasa gitu. Jadi seperti itu.
Next. Oh, sudah. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi saya. Ini udah slide terakhir, cuma sebelumnya saya ada slide yang saya kumpulkan, itu ada foto. Ini ada foto di mana foto-foto profil dari media sosialnya Capcus. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, menurut saya Capcus itu mampu untuk meluaskan bisnisnya. Dilihat dari analisis ini, Capcus itu mampu meluaskan kemitraannya karena memiliki kekuatan yang banyak, lumayan strength-nya itu banyak dia. Jadi cukup mampu untuk berkembang di Pulau Jawa, khususnya Pulau Jawa. Dan dibandingkan dengan kelemahannya, kekuatan di Capcus ini lebih banyak. Seperti itu kesimpulannya kurang lebih. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.